Sembahyang asal baik aja kita. Tahu-tahu datang ada si fulan. Kita tahu pada fulan ini melihat aku sembahyang. Lalu sembahyang ini jadinya jadi semacam dalam hati ini hampir Allah Ta'ala dijadikan sebagai pendekatan kepada si fulan itu. Nah, itu artinya nifaq. Bila sembahyang kita macam itu menggugurkan pahala sembahyang. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Dan tidak sayogianya bagianmu dari belajar fikih untuk membedakan sunat dari fardu, di mana pemahamanmu tidak terkait terhadap sifat-sifat sunat kecuali boleh meninggalkannya, maka kamu meninggalkannya. Maksudnya jangan kita belajar kitab fikih untuk membedakan nang mana perbuatan sembahyang itu nang fardu, nang mana nang sunat, sehingga kita bisa meninggalkan nang sunat. Nah, jangan sampai demikian halnya. Jangan sampai belajar ilmu fikih untuk membedakan nang mana nang fardu, nang mana nang sunat, sehingga kau meninggalkan nang sunat. Nah, jangan sampai demikian itu. Sesungguhnya hal itu menyerupai perkataan dokter. Ujar dokter bahwa menusuk mata itu tidak membatalkan wujudnya manusia. Ujar dokter di awak ikam itu kalau tangan ditatak ikam kada mati, mata dicungkil kada mati, kalau gulu dipanggal mati. Apakah pernyataan dokter itu membuat kita hendak menatak tangan kada mati juga tangan ditatak maulah jam itu? Nah, kada mau. Nah, jadi belajar kita fikih itu membedakan ini sunat ini fardu, bukan untuk kawa meninggalkan nang sunat, tujuannya bukan itu. Tetapi hal itu mengeluarkannya dari untuk dibenarkan harapan orang yang mendekatkan diri untuk diterima sultan apabila ia dikeluarkan pada pemberian hadiah. Orang-orang yang meninggalkan nang sunat-sunatnya itu, dia akan sulit berharap hadiahnya diterima oleh raja kaina pada hari kiamat. Demikianlah sayogianya kamu pahami tingkat-tingkat sunat itu, hayat dan adab-adabnya. Sunat ada ab'ad, ada sunat hayat, ada sunat yang mengikuti bagi hayat. Maka setiap salat yang mana seseorang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka salat adalah musuh pertama terhadap pemiliknya. Sembahyang itu sendiri nanti yang menyakiti kita, yang menyiksa kita. Salat itu berkata, semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan saya. Nah, jadi dengan demikian bahwa
perbuatan-perbuatan yang ada di dalam sembahyang itu terbagi kepada pertama wajib, yaitu melakukan rukun-rukunnya seperti ruku, sujud, takbiratul ihram. Nah, itu adalah perbuatan atau perkataan yang wajib. Ada perbuatan-perbuatan di dalam sembahyang itu yang sunat. Sunat ini pulang terbagi-bagi pulang. Ada sunat yang ab'ad, sunat yang sangat kuat, yang mendekati rukun, macam duduk tasahud awal, bacaan duduk tasahud awal, macam berdiri kunut, bacaan berdiri pada waktu kunut. Nah, itu sunat ab'ad yang mendekati kedudukannya dengan rukun. Ada sunat hayat. Sunat hayat ini sunat yang kedudukannya di bawah daripada sunat ab'ad. Ada lagi sunat yang mengikuti bagi hayat. Sunat yang mengikuti bagi hayat. Umpamanya kita disunatakan begitu hendak ruku, kita sunat mengangkat tangan takbir Allahu Akbar. Nah, mengangkat tangan ini adalah sunat hayat. Nang mengikuti hayat, mengangkat tangan ini pas-pas lawan telinga segala macam itu. Nah, itu artinya sunat yang mengikuti hayat. Nah, kemudian lagi dalam sembahyang ada hal-hal yang makruh dilakukan, seperti inya hendak sujud berdahulu tangan hanya lintuhut. Nah, itu perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan. Dan ada juga di dalam sembahyang itu perbuatan-perbuatan yang diharamkan bila mana dilakukan, seperti melakukan hal-hal yang membatalkan sembahyang. Para ulama fikih bermacam-macam menjumlahkan pembatal-pembatal sembahyang itu. Ada di antara ulama fikih yang secara ringkas, ada yang terperinci mengenai hal-hal yang membatalkan sembahyang. Di antaranya mereka menyebutkan pembatal sembahyang itu artinya sembahyang ini batal. Paksa bahasa. Bahasa Allahu Akbar pulang. Nang telah digawe itu sia-sia. Itu batal. Pembatal sembahyang itu pertama, ujar para ulama fikih mengatakan niyatu qat'iha, niat ma'ampihi sembahyang. Dalam hati kita bergeritik dengan sengaja, aku ampiha sembahyang, nah batal sudah. Dalam hati kita berkata, aku ampih sembahyang, otomatis batal sembahyang. Yang kedua, pembatal sembahyang itu ta'alikuhu bihusul syai', menggantungkan ampih sembahyang dengan adanya sesuatu. Misal kita sembahyang, dalam hati kita berucap, dalam hati kita berkata, aku mun ada namang ngiyau bebatal sembahyang, mun ada orang ngiyau aku bebatal sembahyang. Nah, mulai saat itu sembahyang sudah batal. Rahatan sembahyang hati begaritik, aku mun hari hujan bebatal sembahyang, mengambil jemuran. Nah, walaupun harinya kada hujan, saat itu juga batal sembahyang. Karena menggantungkan putus sembahyang dengan hasilnya sesuatu. Saat itu juga sembahyangnya menjadi batal. Mengapa? Karena apa? Bila digantungkan, bila ada kena orang mengiau aku berbatal. Nah, sudah batal, sudah. Yang ketiga, ujar para fuqaha mengatakan pembatal sembahyang itu adalah juga taraddudun fil qat'i, ragu-ragu pada baampih, ragu-ragu baampih.
Aku ini ampi kah sembahyang kadakah? Ragu-ragu, ampi sudah tuh ngarannya, batal sudah ngarannya. Sana taruh sana kada sembahyang nih, sana taruh sana kada, nah sudah batal sembahyangnya. Taraddudun fil qat'i, ragu-ragu pada baampi. Kena gancang menggandah lawang, blang gandah lawang, kita sembahyang, baampi kah kada kah aku nih baampi batal sembahyang kita sudah. Taraddudun fil qat'i. Yang keempat, pembatal sembahyang fi'lun katsirun wilaan, perbuatan yang banyak berturut-turut. Perbuatan yang banyak berturut-turut. Pengertian banyak di situ 3 kali lebih umpamanya. Misalnya berturut-turut kita menjamini tangan sembahyang, mbah itu kepala gatal, kasih ini itu sekali sudah, sekali garak ngarannya, sekali, 2 kali, 3 kali batal sembahyang kita. Perbuatan yang banyak berturut-turut. Jadi mulai sini kan 2 kali sudah tuh, karena nah sekali, 2 kali, 3 kali batal sembahyang kita. Nah kalau melangkah sembahyang itu melangkah itu 1 langkah dihitung 1 kali. Maksud salang misal batis macam ini, nah, rata batis kan berdiri kita, lalu melangkah tak nang kedua tak sekali, nah ini hitung sekali jangannya, asal jangan terpisah di sini. Nak maju ke muka sekali, 2 kali, nah hitung selangkah jangannya hanya ini, asal nang kedua ini jangan tak maju jangan tak mundur pada nang pertama rata. Kan sunat itu kita misalnya kita sembahyang di sab nang kedua sini, nah lalu sab pertama orangnya batal keluar, nah kita disuruh menutupi sab itu yang kosong, nah kita maju melangkah, nah jadi selangkah 2, nah bila berselisih dinto, nah itu banyak hitungannya, bila rata aja selangkah aja hitungannya. Fi'lun katsirun wilaan, perbuatan yang banyak berturut-turut. Tapi kalau inya main-main dalam sembahyang, walaupun sekali itu membatalkan sembahyangnya. Sembahyang sambil bergaya, walaupun sekali gerak saja sudah batal sembahyangnya. Fi'lun katsirun wilaan. Yang kelima membatalkan sembahyang. Nah tadi, nah masalah perbuatan yang banyak berturut-turut tadi, ada yang dimaafkan bergerak. Kalau gerak itu sedikit, geraknya halus, misalnya jariji aja yang bergerak, nah ini dimaafkan. Misal gatalnya di sini, nah ini andak tangannya di sini, ini menggaru lawan jariji aja, nah kayak ini begisang-gisang. Tapi sabilah jariji aja, nah itu kada batal, walaupun 5-60 kali hitungannya kada apa-apa. Asal jariji aja, nah macam itu nah yang batal. Yang kelima yang membatalkan sembahyang, nutqun biharfaini, bertutur dengan 2 huruf, min ghairi Quran wa zikrin au doa. Quran kada, zikir kada, doa kada, diucapakannya 2 huruf walaupun kada memberi paham hurufnya itu, batal. Menuturkan dengan 2 huruf nang bukan Quran, nang bukan zikir, bukan doa, walaupun bahasa Arab,
batal sembahyangnya. Au Qur'anin yaksudu bihi mujarradat tabhim, atau dia membaca Quran dalam sembahyang itu tapi tujuannya untuk memberikan paham kepada orang, baik orang itu manusia atau lain pada manusia, tapi tujuannya dengan membaca Quran itu supaya orang mengerti, memberi paham kepada orang. Kan dalam Quran itu ada contohnya dalam kitab-kitab fikih biasanya udkhuluha bisalamin aminin, jar. Artinya masuklah kamu ke surga itu dengan selamat dan aman. Udkhuluha bisalamin aminin. Lalu ini sembahyang ada orang mengatuk lawang, tok 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 tok. Udkhuluha bisalamin aminin. Artinya masuklah kamu ke rumah ini selamat saja. Tujuannya memberi paham namun di luar supaya masuk ke rumah. Nah, itu batal sembahyangnya. Walaupun Quran cuma tujuannya memberikan paham kepada di luar supaya masuk. Atau mahihis kucing enggak? Sabbihis marabbika umpamanya. Nah, padahal Qurannya ini baca tuh, cuma tujuan supaya kucing ini jauh. Ambil mahihis ini tuh batal juga sembahyangnya. Ataupun walaupun Quran cuma tujuannya macam itu tujuannya. Au nutkin biharfin mubhim, atau dia bertutur dengan satu huruf tapi yang memberi paham. Satu huruf, misalnya ki, kap ganal, ki itu artinya jaga olehmu. Itu memberi paham. Walaupun kada ada orang nang dimaksudnya, cuma kalimatnya ki atau i, ain, sebiji ain tuh i, dengari olehmu artinya. Nah, itu membatalkan juga lawan sembahyang. Yang keenam yang membatalkan sembahyang jama yuftirus shaim, yang membatalkan puasa. Kenapa membatalkan puasa? Makan, minum, sembahyang pun batal juga. Misalnya di sasala gigi kita ada sebiji nasi, nah ada yang sembahyang keluar inya, guk taguk nah batal sembahyangnya. Karena puasa macam itu batal, berarti sembahyang batal juga. Jadi yang bertutur dengan satu huruf yang memberikan paham tadi membatalkan sembahyang, terkecuali dimaafkan kalau kita berdaham supaya kawa bersuara untuk membaca nang parbu seperti Fatihah atau tasyahud awal atau seumpamanya. Misalnya kita sanggak kelakuan nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada kawa lagi menyambung sanggak sini lo umpamanya. Nah, berapa huruf keluar tuh kalau jadi masalah, asa kawa menyambung bacaan Fatihah. Nah, kalau nya surah kada boleh lagi. Misal kita membaca surah pagat sanggak badaham sampai keluar dua huruf ada berbunyi, nah batal sembahyangnya. Kalau yang dibaca cuma surah, kalau membaca rukun Fatihah, tasyahud akhir umpamanya, nah itu kita dimaafkan badaham sampai kau membaca Fatihah. Ayo berapa huruf keluarnya. Jadi bagi para imam-imam sembahyang, nah itu hati-hati banget membaca surah. Fatihah bagus sudah bacaannya. Begitu qul ya ayyuhal kafirun sanggak la a'budu ma, nah gitu memparakah jadi belakang lagi. Kenapa? Imam berapa dahamnya itu hurufnya keluaran itu hanya untuk menuntungakan qul ya ayyuhal kafirun, nah itu kada boleh. Tapi kalau menuntungakan Fatihah, nah itu mesti kada apa-apa.
Yang ketujuh, ziyadatu ruknin fi'aliyin amdan li ghairi mutaba'atin. Yang membatalkan sembahyang menambah rukun fi'li sengaja tanpa mengikut imam. Menambahi rukun fi'li, kan rukuk sekali aja mestinya, ini 2 kali rukuk sengaja, nah batal sembahyangnya. Menambahi rukun fi'li. Yang ketujuh, pembatal sembahyang hadas kecil atau hadas besar, batal sembahyang. Yang kedelapan, ittisalu najasatin, ada najis rahatan sembahyang kita gugur teh cacak ka tapih kita, teh cacaknya kada karing basah, nah batal sembahyang kita. Amunnya karing kita dikatek aja, dikatek jauhakan sudahnya keluar pada awak kita, tarusakan aja sembahyangnya. Ini basah, nah kada kau pas dibasuh nih tuh. Ittisalu najasin, berhubungnya najis, itu membatalkan juga lawan sembahyang. Yang ke-9, pembatal sembahyang inkisyafu auratin, terbuka aurat terbuka, itu batal sembahyang kalau dilihatakan. Kalau kita sembahyang angin bisa terbuka, tutupi lakas-lakas, nah itu kada apa-apa. Ini terbuka aurat dilihatakan aja, batal sembahyang kita. Yang ke-10, pembatal sembahyang tarku ruknin kauliyin au fi'liyin, meninggalkan rukun kauli atau rukun fi'li sengaja. Meninggalkan i'tidal, meninggalkan ruku, meninggalkan sujud umpamanya sengaja, nah batal. Atau meninggalkan membaca Fatihah sengaja, batal juga. Yang ke-11, syakun bin niyat ma'amudhi ruknin kauliyin. Yang ke-11 yang membatalkan sembahyang adalah ragu-ragu pada niat serta berlalunya rukun. Ragu-ragu pada niat sembahyang. Kita membaca Fatihah, hati ragu-ragu, aku teh berniat juhur kah asar kah, juhur kah asar kah, juhur kah asar kah, muntung baca Fatihah terus sampai tuntung nih, nah itu batal sembahyangnya, batal sembahyang. Mestinya kalau kita membaca Fatihah timbul kita ragu-ragu, aku tadi juhur kah asar kah niatku, nah amunnya kada lawas ragu-ragunya itu dapat kesimpulannya, oh pas kita aku zuhur, nah buliki bacaan Fatihah mulai asal pulang maka, nah itu nang bujur. Waktu kita ragu-ragu itu kita dihitung bacaan Fatihahnya. Kalau kita sambil membaca Fatihah di hati sambil ragu-ragu, juhur kah tadi niatku, asar kah juhur kah asar kah, nah, ragu sampai tuntung Fatihah, batal sembahyang kita. Syak pada niat. Yang ke-12 pembatal sembahyang juga takhallupun an imamin biruknaini bila uzrin, bertinggal daripada imam 2 rukun tanpa ada uzur. Kan ada uzur, imam rukuk, ini ada rukuk lagi, imam i'tidal, ini masih belum rukuk. Nah, begitu imam kaina sujud, batal dah sembahyang di belakang ini. Kenapa? Karena yang tinggal daripada imam 2 rukun tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur, bertinggal daripada imam sampai 2 rukun. Jadi imam rukuk ini masih berdiri,
Imam i'tidal inya masih berdiri. Begitu imam sujud sampai dahi sidin ke lantai, nang ini masih juga kada ruku, batal sembahyang nang di belakangan ini. Boleh kita bertinggal sampai 3 rukun nang panjang itu kalau kita ada uzur. Nah, ada uzur, misalnya kita orang nang lambat bacaan Fatihah. Kita ini lambat bacaan Fatihah. Imam orangnya palajuan. Jadi imam sudah ruku, kita hanya ingat Ar-Rahmanir Rahim baca Fatihah. Nah, imam i'tidal hanya Malik Yaumiddin. Imam sujud pertama, itu kita boleh aja bertinggal. Waktunya bertinggal diberi batas sampai 3 rukun nang panjang, sampai sujud imam nang kedua. Nah, kalau imam sudah sujud nang kedua, kita kada tuntung jom baca Fatihah, nah kita hanya ketinggalan rakaat ngarannya. Hanya ketinggalan rakaat. Kalau imam masih sujud pertama aja sidin, kita tuntung baca Fatihah, kita kawa 4 rukuk. Nah, masih dimaafkan itu. Jadi bertinggal daripada imam 2 rukun dengan tiada uzur membatalkan sembahyang juga. Au taqaddumun an imamin biruknaini bila uzrin, atau berdahulu daripada imam dengan 2 rukun. Berdahulu pada imam. Allahu Akbar ruku, imam beluman lagi. Sami Allahu liman hamidah, imam beluman izin ruku lagi. Nah, begitu si makmum ini sujud, batal sembahyangnya. Karena berdahulu daripada imam 2 rukun. Atau sarukun berdahulu cuma terus menerus, batal juga sembahyang. Tabalik kayaknya nang jadi imam. Nah, Allahu Akbar ruku, hanya imam ruku. Sami Allah hamidah, hanya sami Allah imam tabalik. Nah, itu batal juga sembahyangnya. Walaupun sarukun cuma terus menerus. Nah, jadi berdudi pada imam 2 rukun tanpa uzur batal, berdahulu daripada imam 2 rukun tanpa uzur batal juga. Yang ke-13 pembatal sembahyang itu i'tikadu fardin nafla, ma'ikatkan rukun sunat. Kan ruku contohnya, sujud itu rukun wajib digawi. Adanya kada, ini jarnya sunat aja ini. Nah, batal sembahyangnya. Ma'ikatkan nang fardu sebagai sunat itu batal. Yang ke-14 pembatal sembahyang at-talaffuz bi ghairil arabiyyah walau du'aan, bertutur dengan bukan bahasa Arab sekalipun doa. Doa sembahyang bahasa Indonesia, batal sembahyangnya. Berdoa bahasa Indonesia kada bahasa Arab, walaupun sebuting bahasa Indonesia yang lainnya Arab, batal juga. Umpamanya bisa bahasa Arab sepalih kada bisa. Lalu yang kada bisa itu bahasa Indonesia. Nah, itu batal sembahyangnya. Jadi berdoa di dalam sembahyang itu dibolehkan, bahkan disunatkan memperbanyak doa dalam sujud. Tapi doanya itu mesti yang pertama syaratnya dulu lapasnya lapas Arabiyah, bahasa Arab. Mendoakan orang tuh ngaran Joko umpamanya, batal sembahyang. Joko yang nak naik haji, sembahyang hajat minta doakan dalam sembahyang kan, doakan ya Allah, nah Allahumma sallim, ya Allah selamatkan abdaka hamba engkau. Joko batal dalam sembahyangnya. Joko itu kan ada bahasa Arabnya. Ya kan ngaran orang itu bahasa Arab pada bapak, misalnya Muhammad bin Abdullah umpamanya, Allahumma sallim abdaka Muhammad ibn Abdullah. Nah, selamatkan dia daripada bala. Nah, itu ada apa dalam sembahyang karena bahasa Arab semuaan. Membahasa Indonesia nah itu membatalkan. Jadi bila orang ini orangnya bahasa Indonesia, pasti dalam hati ingat ngaran itu dulu.
dalam hati mendak. At-talabbus bi ghairil arabiyyah walau du'aan. Mendoakan kita kampung misalnya, Allahumma sallim qaryatana, ya Allah selamatkan dalam sembahyang nih, selamatkan kampung kami ya Allah. Qaryatana kampung kami, boleh aja nih itu bahasa Arab qarya. Allahumma sallim qaryatana, artinya ya Allah selamatkan kampung kami, hulu sungai tengah, umpamanya batal dalam sembahyangnya. Hulu sungai tengah tuh ada bahasa Arab. Talafuz bighairil arabiyyah wala du'aan. Yang ke-15 yang membatalkan sembahyang juga ad-du'a bil muharram. Doa dengan yang diharamkan oleh Allah walaupun bahasa Arab. Doa tuh kita haram berdoa macam itu di dalam sembahyang diandak walaupun bahasa Arab kada boleh, membatalkan lawan sembahyang. Apa doa-doa yang diharamkan? Contohnya minta lawan Allah nang mustahil. Minta kepada Allah nang mustahil. Walaupun bahasa Arab batal. Misalnya Allahumma a'tini mu'jizatan ka mu'jizati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berilah aku mukjizat seperti mukjizat Nabi Muhammad. Maulah minta macam itu. Mukjizat itu orang jadi nabi aja seorang kada. Nah minta macam itu, minta nang kada mungkin, nang mustahil. Nah walaupun dalam sembahyang, walaupun bahasa Arab itu batal. Nah, atau kita mendoakan orang kada baik, mendoakan manusia, mendoakan orang lain supaya jahat, itu kada bagus juga. Umpamanya kita melihat orang bagus bakawan, rakat bakawan, baik-baik aja keduanya, kada melanggar hukum Allah, didoakan supaya bercerai-berai. Allahumma farriq bainahuma, ya Allah pisahkan antara keduanya. Nah itu kada boleh. Amun dalam sembahyang kita baca doa itu walaupun bahasa Arab, membatalkan sembahyang kita. Jadi doa bahasa Arab di dalam sembahyang, doanya nang sunat atau doanya nang dibolehkan aja nggak ada apa-apa, asal jangan doa nang diharamkan. Yang ke-16 pembatal sembahyang lagi, khitabu ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkhitab selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkhitab selain Nabi. Contohnya kita rahatan sembahyang, Assalamualaikum bilang, Waalaikumsalam. Nah itu batal sembahyang kita. Menyahuti Waalaikum itu kan kamu artinya. Waalaikumsalam, batal sembahyang kita. Namun lawan Rasulullah disuruh Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, kan enggak ada jadi masalah. Ini yang bukan selain Rasulullah nang dikhitab ini. Assalamualaikum. Nah, kita kalau mendengar macam itu kita kada boleh menyahuti kecuali alaihi salam, boleh aja alaihi salam, atasnya salam, nah itu boleh. Jangan kamu nya aja alaihi salam, nah itu boleh. Tapi yang baiknya kayaknya yang bertemu sembahyang hanya jawab waalaikumsalam. Contohnya lagi orang wahin, kita sunat mendoakan kalau yarhamu kallah. Nah, artinya apa? Semoga menyayangi, merahmati akan kamu oleh Allah. Wahin, alhamdulillah. Kita sembahyang yarhamukallah, batal sembahyang kita. Nah, menhendak juga yarhamuhullah, yarhamuhullah ganti kaknya lawan hu. Yarhamukallah batal, yarhamuhullah kada batal. Nah cuman yang tadi yarhamuhullah misalnya, amun itu kita andak di tengah-tengah bacaan Fatihah, itu memutus mualat Fatihah, memutus hubungan Fatihah. Umpamanya kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah,
Ada orang wahin, yarhamuhullah ujar kita. Kada batal sembahyang, yang Fatihah kita batal. Ulangi Fatihah mulai awal ulang, jangan disambung. Atau salawat sama aja, kita rahatan sembahyang, parahatan kita membaca Fatihah, ada orang menyebut nama Nabi kita, Allahumma sholli alaihi kita. Nah, Fatihah kita batal. Sembahyangnya kada Fatihah batal, artinya ulangi pulang Fatihah dari awal sampai akhir. Nah, jadi berapa macam tadi sudah ada 16 macam perbuatan atau perkataan atau i'tikad hati yang bila kita lakukan membatalkan sembahyang kita. Kemudian lagi yang perlu kita ketahui, di samping ada yang membatalkan sembahyang, ada juga mubtilatus sawab, membatalkan pahala sembahyang. Sembahyangnya kada batal, yang pahalanya batal. Nah, artinya apa? Kalau sembahyangnya batal, itu wajib diulangi, karena tanggungan kita belum tuntung. Nah, kalau pahalanya nang batal, sembahyang kada wajib lagi diulangi. Cuma kita disuruh untuk istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembatal pahala sembahyang pertama adalah nifak. Nifak artinya nifak itu menjadikan sembahyang ini sebagai pendekatan kepada makhluk Allah. Nah, itu nifak ngarannya. Sembahyang asal baik aja kita, tahu-tahu datang ada si Fulan, kita tahu pada Fulan ini melihat aku sembahyang, lalu sembahyang ini jadinya jadi semacam dalam hati ini hampir Allah Ta'ala dijadikan sebagai pendekatan kepada si Fulan itu. Nah, itu artinya nifak. Bila sembahyang kita macam itu menggugurkan pahala sembahyang. Yang kedua, membatalkan pahala sembahyang adalah riya. Kita sembahyang bagus, Allahu Akbar lillahi ta'ala, karena Allah. Sekalinya begitu kita melihat ada si Fulan, lalu kita ini gembira, Fulan tuh melihat kita sembahyang, kita ingin dihargai oleh si Fulan itu, kita ingin dimuliakan oleh Fulan itu, karenanya melihat aku ini sembahyang. Nah, itu riya ngarannya. Bila macam itu ada dalam sembahyang, pahala sembahyang itu batal. Macam puasa juga, kalau kan ada membatalkan puasa, makan minum, ada membatalkan pahala puasa, menyembati orang, berdusta, bersumpah palsu, melihat nang haram, mendengar nang haram. Bila kita lakukan waktu kita puasa, puasanya kada batal, pahalanya hilang. Nah, sama dengan sembahyang macam ini tadi juga. Arya. Yang ketiga, yang membatalkan pahala sembahyang itu ada juga an-nadam, menyesal sembahyang. Rahatan sembahyang, Allahu Akbar sembahyang. Dan sembahyang hari hujan, umpamanya hari hujan tapasan basah, menyesal sembahyang aku nah, menyesal sembahyang tapasan basah, otomatis pahala sembahyang batal. Karena sembahyang menyesal. Nah, jadi membatalkan pahala sembahyang ini pol 100% batal puasanya. Sembahyang pahala sembahyangnya minta pahala sembahyangnya nol, kada ada lagi. Munafik artinya menjadikan sembahyang ini sebagai modal untuk mendekatkan diri kepada seseorang selain Allah. Yang kedua, riya, menjadikan sembahyang ini alat untuk dipuji orang, dihormati orang. Yang ketiga, an-nadam, menyesal sembahyang. Nah, kemudian bab yang ketiga mengenai syarat-syarat yang batin dari amal-amal hati.
Jadi sembahyang kita tadi dengan kita melakukan segala rukunnya, melakukan segala yang syaratnya, melakukan segala yang sunnatnya, menghindarkan segala yang makruhnya, menghindarkan segala yang membatalkannya, maka sembahyang kita menjadi utuh sebagai sebuah sembahyang. Namun apakah sembahyang itu sudah hidup atau belum, tergantung kita meniupkan roh ke dalam sembahyang itu. Jadi beberapa minggu tadi kita hanya belajar mengolah sembahyang itu supaya bungas. Kita belajar mengolah sembahyang supaya bagus, supaya indah. Nah, ini hanya pulang belajar supaya sembahyang itu bisa hidup. Bab yang ketiga ini mengenai syarat-syarat yang batin dari amal-amal hati. Di dalam bab ini akan kami sebutkan hubungan kaitan salat dengan khusyuk dan hadirnya hati. Kemudian kami sebutkan makna-makna batin, batas-batasnya, sebab-sebabnya dan pengobatannya. Kemudian kami sebutkan perincian apa yang seyogianya untuk hadir pada setiap rukun salat. Waktu kita ruku, hendaknya hati kita menghadirkan apa? Waktu kita sujud, hendaknya hati kita menghadirkan apa? Waktu kita duduk antara dua sujud, hati kita mestinya macam apa? Nah, Sidin madahkan kaidah satu persatu agar salat itu menjadi baik bagi bekal akhirat. Penjelasan mengenai persyaratan khusyuk dan hadirnya hati. Ulama terbagi dua pendapat mengenai khusyuk dan hadir hati ini. Ada yang mengatakan itu sunat muakkad bagi sebuah sembahyang. Sunat muakkad. Ada lagi yang mengatakan para ulama bahwa khusyuk dan hadir hati itu adalah merupakan syarat sembahyang. Nah, jadi kalau sembahyang itu kada hadir hati kita, kada khusyuk, sembahyang kita kada sah. Ada pendapat ulama yang demikian. Cuma masalahnya apakah mesti khusyuk ke 4 rakaatnya? Kadang jam itu. Ada sekurang-kurang khusyuk itu ada batasnya. Bila sekurang-kurang itu kita kada ada juga, nah kada sah sembahyang. Jadi kita perlu mencari tahu di pintang mana yang sekurang-kurangnya kita mesti khusyuk supaya sembahyang itu bisa sah. Penjelasan mengenai persyaratan khusyuk dan hadirnya hati. Ketahuilah bahwa dalil-dalilnya itu banyak, antara lain firman Allah Ta'ala, aqimis salata li zikri. Artinya dirikanlah salat untuk mengingat aku. Kalau kita sembahyang tapi kada ingat lawan Allah, kenapa gunanya sembahyang? Maka Tuhan sembahyang itu untuk mengingat aku. Nah, zahir perintah itu adalah wajib. Sedangkan lupa itu adalah kebalikannya dari ingat. Barang siapa yang lupa dalam seluruh salatnya, maka bagaimana ia menjadi orang yang mendirikan salat untuk mengingat Allah? Awal akhir sembahyang tidak ingat lawan Allah Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, wala takum minal ghafilin, artinya dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai lupa. Adalah larangan. Ini larangan. Allah melarang kita termasuk orang yang lupa kepadanya. Setiap larangan itu menurut zahirnya adalah tahrim, untuk mengharamkan. Haram. Jadi sembahyang itu kalau kita kada ingat lawan Allah Ta'ala, hukumnya haram. Kalau memandang zahir ini ayat Al-Quran. Jadi batas mana, batas minimal mana yang kita mesti ingat lawan Allah? Artinya berapa persen yang mesti kita ingat lawan Allah sehingga terlepas daripada haram tadi. Firman Allah Azza wa Jal, hatta ta'lamu ma taqulun, artinya sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan.
Kita sadar mulut kita mengata iyyaka na'budu, kita sadar mulut kita mengata wa iyyaka nasta'in, kita sadar mulut kita mengata ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu ngarannya hadir hati. Nang dicela itu mulut kita mengata iyyaka na'budun, tapi hati kita kada merasa mengata iyyaka na'budu. Nah, itu nang lupa ngarannya. Itu nang Tuhan kada suka macam itu. Muntung bapada menghadap Allah tapi hati mendustakan. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kan doa iftitah, aku hadapkan hatiku kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ujar muntung nih, tapi hati kada. Nah, itu Allah nang kada suka demikian. Sebagai sebab lagi dilarangnya orang-orang yang mabuk. Mabuk itu datang dari orang yang lalai, tenggelam cita-citanya dengan was-was dan pikiran dunia. Orang mabuk dilarang sembahyang. Kenapa? Orang mabuk tuh biasanya kada sadar apa yang diucapkannya. Orang mabuk jangan sembahyang karena kada sadar apa yang diucapkannya. Orang yang mengantuk jangan sembahyang karena mengantuk kadang-kadang kada sadar apa yang diucapkan. Nah, jadi sembahyang itu supaya bujur-bujur sadar apa yang diucapkan. Mabuk itu datang dari orang yang lalai, tenggelam cita-citanya dengan was-was dan pikiran dunia. Mabuk macam-macam, ada orang mabuk arak, ada orang mabuk pekerjaan, ada orang mabuk harta. Mabuk juga artinya setiap kita melupakan sesuatu yang lain berarti kita mabuk di dalam sesuatu itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas salatu tamaskunun wa tawadu'un. Artinya salat itu hanyalah ketenangan dan merendahkan diri. Kalau kita kada sadar, kaulah kita merendahkan diri dalam sembahyang kada kawa. Dibatasi dengan alif lam al dan kata innama hanya untuk menyatakan kesungguhan dan menguatkan. Para fuqaha telah memahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama syub'atu fi ma lam yuqassar. Artinya syub'ah itu hanyalah pada sesuatu yang tidak dapat dibatasi. Adalah pembatasan, penetapan dan nafi. Ini membahas kata-kata innama. Innama itu artinya hanya sanya. Hanya sanya. Innamas salat hanya sanya, sembahyang itu adalah ketenangan dan merendahkan diri. Jadi artinya orang nang sembahyang tapi kada tenang, kada merendahkan diri, kada sembahyang artinya. Kada sembahyang. Sembahyang itu ketenangan dan merendahkan diri. Kalimat yang dipakai innamas salatu. Sama dalam istilah orang fikih, dalam ulama fikih mengatakan innamas syub'atu, hanya saja syub'ah fi ma lam yuqassar. Artinya syub'ah itu hanyalah pada sesuatu yang tidak dapat dibatasi. Nah, syub'ah itu terjadi, syub'ah itu boleh kalau belum dibatasi. Bila sudah dibatasi, kada boleh lagi syub'ah. Ini masalah fikih. Hubungannya masalah kata-kata aja. Syub'ah itu umpamanya orang kita berdua bakawan. Kita berdua bakawan menukar tanah, sebidang tanah. Sebidang tanah. Belum lagi dibagi. Kawan-kawan belum dibagi, belum dibatasi, masih jadi sebiji masih. Tahu-tahu kawan kita ini tanpa sepengetahuan kita menjual bagiannya ke lain. Nah, tanpa sepengetahuan kita menjual ke lain, kita boleh merebut. Nah, kita boleh merebut, kita menang. Asal beluman dibatasi. Nah, itu ngarannya syub'ah. Kalau kita sudah nukar tanah sekaping lawan kawan, berbagi dah, sini ikam, sini aku, dijualnya karena bapadahan lawan kita karena kau lagi merabut, berbagi sudah. Nah, itu pembatasan tadi. Nah, sama sembahyang tadi, syub'ah itu bandingannya, kalimatnya sembahyang itu hanya saja adalah ketenangan dan merendahkan diri. Nah, itu disebut sembahyang. Nang disebut syub'ah itu pada barang nang belum dibatasi. Kita belah rumah lawan kawan 5 juta seorang, belah rumah, ulah sebuah. Belum lagi dihalal. Masih sebuah masih.
Halnya kawan menjual bagiannya ke lain kada sepengetahuan kita boleh merabuti itu supaya kita aja nukarinya. Nah boleh, mau kada mau mesti manang dalam hukum Islam. Nah itu syubhah ngarannya. Innama syubhatu fi malam yuqassar. Jadi orang nang sembahyangnya kada tenang, orang nang sembahyangnya kada merendahkan diri, itu kada disebut sembahyang ngarannya. Kada disebut sembahyang. Innamas salatu tamaskunun wa tawadu'un. Nah ingat situ dulu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,